terkait terorisme. Tindak pidana terorisme itu adalah tindak pidana perorangan ya. Yang disidikkan kepada Munarman itu adalah perorangan. Dalam penelitian kita sejak tahun 2003, Densus 88 itu ketika menangkap orang belum pernah ada vonis bebas di pengadilan. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat Ormas terlarang tersebut ditemukan beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton. Itu informasi dari pihak Petamburan, kalau nggak salah ke saya itu buat bersihin WC. Waktu itu ada acara bersih-bersih WC dan toilet masjid. Karena diberitakan hoax sebagai pembersih toilet, kami sampaikan hasil identifikasi tim puslapor yang telah melakukan identifikasi menyimpulkan bahwa barang yang ditemukan tersebut bahan kimia yang berpotensi digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bahan peledak TATP. Penangkapan Munarman dinilai tak sesuai prosedur. Polri, istrinya yang tanda tangan. Tim pengacara Munarman sempat mempersoalkan terkait penangkapan kliennya yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri. Polri sendiri menyebut penangkapan Munarman sudah sesuai dengan prosedur, bahkan istri Munarman sendiri sudah menandatangani surat penangkapan. Surat perintah penangkapan dan pemberitahuan penangkapan juga sudah disampaikan kepada keluarga, dalam hal ini adalah istri saudara M. Kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta pada Rabu kemarin. Kombes Ramadan mengatakan pihak keluarga Munarman sudah mengetahui proses penangkapan Munarman. Bahkan istri dari Munarman sudah menandatangani surat penangkapan. Jadi disampaikan dan diterima serta ditandatangani. Artinya penangkapan saudara M diketahui pihak keluarga, dalam hal ini adalah istri yang bersangkutan, Beber Ramadan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana Abdul Khair Ramadan dalam keterangan persnya pada Rabu kemarin menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan terhadap seorang harus didahului dengan penetapan status tersangka. Begitupun dengan penetapan status tersangka itu harus dilakukan minimal berdasarkan 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan orang yang diduga bersalah. Seperti diketahui, Densus 88 AT Polri mengamankan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait dengan kasus dugaan tindak pidana terorisme pada Selasa 27 April sore kemarin. Munarman diduga berperan menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme. Polri sendiri sudah menetapkan Munarman sebagai tersangka dalam kasus ini. Pasca ditangkap, Densus 88 menggeledah kediaman Munarman di Tangerang Selatan dan juga markas bekas organisasi FPI di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan di markas FPI, Densus menemukan cairan TATP yang biasa dijadikan bahan baku pembuatan bahan peledak. Mantan kuasa hukum FPI sendiri menyebut cairan itu hanya digunakan untuk membersihkan toilet. Pasca momen polisi menggiring Munarman dalam keadaan mata ditutup saat masuk ke Polda Metro Jaya, Mabes Polri angkat bicara. Polri menjelaskan alasan pihaknya melakukan hal tersebut. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Polisi Ahmad Ramadan menyebut hal ini merupakan standar internasional dalam penanganan teroris. Jadi ini adalah standar internasional untuk penangkapan tersangka teroris, ya seperti itu, kata Ramadan saat dihubungi oleh wartawan pada Rabu kemarin. Ramadan menyebut dengan menutup mata terduga teroris bertujuan untuk tidak langsung membuka jaringan mereka. Alasan selanjutnya berkaitan dengan keamanan polisi saat mengamankan terduga teroris. Penangkapan satu jaringan akan membuka jaringan yang lainnya. Yang kedua, sifat bahayanya kelompok teror yang bisa berujung jiwa petugas lapangan. Jadi 2 pertimbangan ini, maka untuk menghindari target mengenali operator atau petugas, maka perlu menutup mata pelaku agar tidak mengenali petugas, kata Ramadan. Seperti diketahui, pasca Densus 88 berhasil menangkap Munarman, polisi juga langsung membawa Munarman ke Polda Metro Jaya. Saat tiba di Polda Metro Jaya, Munarman digiring masuk oleh polisi dalam keadaan tangan diborgol dan mata ditutup dengan kain hitam. Sempat menunaikan sholat asar terlebih dahulu, karena itu saat dibawa petugas Munarman masih mengenakan baju koko putih dan juga sarung.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kikit, Ketua RT kediaman Munarman di perumahan Modern Hills, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Selasa kemarin. Sempat salat asar, dia salat di musola rumah, jadi salat asar dulu baru dibawa, ungkapnya. Kikit menceritakan proses penangkapan pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum FPI tersebut dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ketika itu ada petugas kepolisian datang ke rumahnya untuk memberitahukan bahwa akan ada penangkapan di rumah Munarman. Habis itu sekitar jam 3 sore datang lagi petugas Polda yang lain. Jadi lalu selepas azan asar dari rumah saya langsung bergerak ke rumah Pak M ini untuk melakukan proses penangkapan, tutur Kikit. Barulah sekitar pukul 15.30 atau 15.35 waktu Indonesia Barat, Munarman langsung digiring polisi ke dalam mobil yang sudah diparkir di depan